Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sergio Reguilon mengaku sangat bahagia dirinya bisa menuntaskan kepindahannya dari Tottenham ke Manchester United pada musim panas tahun ini. Manchester United di deadline day jendela transfer musim panas tahun ini mendatangkan 3 pemain sekaligus ke Old Trafford. Selain mengamankan transfer Altay Bayindir dan Sofyan Amrabat, MU berhasil meminjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur selama 1 musim. Sesaat setelah diperkenalkan sebagai pemain MU, Reguilon mengaku sangat bahagia. Bukan hanya itu, Reguilon mengaku tidak bisa menolak tawaran dari Setan Merah dan menyatakan kesiapan untuk memberikan segalanya bagi tim barunya tersebut. Sofyan Amrabat akhirnya berhasil menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Gelandang asal Maroko tersebut mengaku bangga bisa menjadi bagian dari skuad Setan Merah. Kedatangan Amrabat sangat penting untuk menambah kekuatan lini tengah MU. Amrabat bisa diproyeksikan sebagai pengganti Fred yang hengkang ke Turki. Amrabat mengaku bahagia dan bangga bisa menjadi bagian dari MU. Dia pun juga siap memberikan segalanya untuk klub barunya tersebut. Amrabat bereuni kembali dengan Erik ten Hag di Old Trafford. Dia mengaku sudah mengetahui gaya permainan yang diusung sang pelatih asal Belanda tersebut. Jonny Evans akan membela Manchester United pada musim 2023-2024. Bek senior berusia 35 tahun itu belum lama ini menekan kontrak jangka pendek bersama Setan Merah. Setelah meninggalkan Leicester, Evans kembali ke Manchester United. Dia dikontrak jangka pendek dan membantu Setan Merah menjalani pramusim. Sepertinya performa dan kontribusi Evans cukup memuaskan untuk Ten Hag. Evans pun akhirnya mendapatkan kontrak baru berdurasi 1 tahun pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2023. Direktur olahraga MU John Morton menjelaskan alasan mengapa pihaknya memutuskan untuk memberikan Jonny Evans kontrak baru. Jonny Evans sendiri merasa sangat senang menekan kontrak setahun dengan MU. Dia sudah menganggap Setan Merah seperti rumahnya sendiri. Arsenal akan menjamu MU di pekan keempat Premier League 2023-2024. Pertandingan Arsenal versus MU di Emirates Stadium ini akan kick off pada Minggu 3 September 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Arsenal sudah kedua kali menang dan belum terkalahkan, sedangkan MU 2 kali menang dan sekali kalah. Namun pekan lalu Arsenal mengalami sedikit anti klimaks. Di pramusim kemarin, MU dan Arsenal sudah saling menjajal kekuatan. Manchester United menang 2-0 berkat gol-gol Bruno Fernandes dan Jadon Sancho, serta adu penalti 5-3. Anthony Elanga buka suara terkait keberhasilannya mencetak gol ke gawang Chelsea. Sang winger menyebut bahwa ia bisa melakukan itu karena ia diberi kesempatan untuk unjuk gigi di Nottingham Forest, tidak seperti di Manchester United. Anthony Elanga yang merupakan mantan pemain akademi MU memutuskan cabut dari Old Trafford di musim panas ini. Ia memutuskan pindah secara permanen ke Nottingham pada bursa transfer kali ini. Elanga baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan Nottingham Forest. Ia mencetak satu-satunya gol di laga Chelsea versus Forest, sehingga timnya bisa mendapatkan kemenangan. Elanga mengaku gembira bisa mencetak gol di laga ini. Anthony Elanga sendiri memberikan kredit kepada Taiwo Awoniyi. Ia menilai sang striker memberikan umpan yang bagus baginya, sehingga ia bisa mencetak gol.
Pada kesempatan ini, Elanga sedikit menyindir mantan klubnya Manchester United. Ia menilai bahwa selama ini ia tidak maksimal di MU karena ia tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Masa depan Mason Greenwood benar-benar tidak bisa ditebak setelah karirnya hancur akibat tuduhan kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan terhadap kekasihnya. MU pada akhirnya tidak mau mempertahankan Greenwood. Meski sang pemain sudah terlepas dari jerat hukum atas kasusnya kriminalnya. Butuh waktu lama bagi MU memahami kondisi Greenwood, namun perpisahan pula yang akhirnya dipilih keduanya. Pemain berusia 21 tahun itu mencoba memaklumi keputusan timnya walaupun awalnya sang pemain sepi peminat, bahkan di bursa transfer, hingga di detik-detik akhir ditutupnya jendela transfer musim panas 2023. Greenwood akhirnya dipinang salah satu klub di Eropa. Liga Spanyol jadi pelebuhan baru Greenwood dan Getafe menjadi klub yang berhasil meyakinkan untuk merekrut sang pemain. Padahal Greenwood sudah lebih dari 1 tahun tidak merumput. MU memilih untuk meminjamkan sang pemain selama 1 musim. Ten Hag selaku pelatih MU sebenarnya tertarik dengan talenta mantan pemain timnas Inggris itu, namun manajemen menentangnya. Berstatus pemain pinjaman, hal itu memungkinkan Greenwood untuk kembali ke Old Trafford jika masa peminjaman sudah berakhir. Hal itu pula yang dikonfirmasi jurnalis sekaligus pakar transfer Italia, Fabrizio Romano. Dia melaporkan Greenwood direncanakan pulang ke MU pada Juni 2024. Erik ten Hag melanggar aturan transfer Sir Alex Ferguson di klub Liga Inggris Manchester United seusai gaet Sergio Reguilon. Sekedar informasi, Sergio Reguilon sendiri saat ini merupakan pilihan ketiga Tottenham di pos bek kiri setelah Destiny Udogie dan Ben Davies. Di gaetnya, bek asal Spanyol itu ternyata membuat manajer MU Erik ten Hag melanggar aturan transfer Sir Alex Ferguson. Lantas mengapa demikian? Dipinjamnya Reguilon menandakan pertama kalinya setan merah kembali berurusan soal transfer dengan Tottenham secara langsung sejak tahun 2008 silam setelah Sir Alex Ferguson menemukan ada masalah dengan klub itu. Sudah 15 tahun lalu Sir Alex Ferguson dibuat geram karena pendekatan Tottenham yang ingin menjual Dimitar Berbatov, yang mana MU sudah berbicara dengan Tottenham sepanjang musim panas untuk menggait sang pemain. Namun MU sendiri dibuat frustasi setelah pimpinan Tottenham Hotspur Daniel Levy terus mengulur-ulur kesempatan untuk menaikkan harga yang diminta. Daniel Levy akhirnya mengulur-ulur waktu hingga masa tenggat bursa transfer yang membuat MU harus membayar 30,75 juta pound sterling untuk Dimitar Berbatov. Hal itulah yang tampaknya membuat MU asuhan Sir Alex Ferguson yang saat itu ogah berurusan dengan Tottenham Hotspur lagi. Rasmus Højlund sudah sah jadi bagian MU. Ia pun menyampaikan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku punya kemiripan dengan striker Manchester City, Erling Haaland. Apa saja yang diakuinya mirip. Oleh karena itu sering ada komparasi antara Haaland dan Højlund. Pemain 20 tahun itu menolak dibandingkan dengan Haaland, tapi mengakui ada kesamaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak suka membandingkan diri saya dengannya karena dia monster, dia gila, kata Højlund. Saya bisa melihat kemiripan, dia cepat, saya juga cepat. Dia kidal, saya juga kidal. Dia kuat, saya juga kuat juga. Saya berharap bahwa saya bisa mencapai levelnya, tapi saya harus berlatih sangat keras dan lebih fokus di lapangan, kata Rasmus Højlund. Manchester United mengakhiri urusan di bursa transfer musim panas 2023 dengan memastikan perekrutan 3 pemain saat deadline day, yaitu Altay Bayindir, Sergio Reguilon, dan Sofyan Amrabat. Pertanyaannya, apakah mereka bisa bermain saat MU menghadapi Arsenal pekan keempat Premier League, Minggu 3 September 2023? Klub sekarang harus mendaftarkan daftar skuad terkini lengkap dengan nomor punggung kepada Premier League untuk diumumkan. Untuk urusan bisa tampil dalam laga selanjutnya, MU butuh memasukkan aplikasi dan dokumen perekrutan pada hari Jumat pukul 12.00 siang waktu setempat. Meskipun pertandingan antara MU kontra Arsenal baru akan digelar pada hari Minggu 3 September 2023, Premier League baru bisa menetapkan pembaruan itu pada hari kerja.
Artinya, pemain yang direkrut pada hari Jumat malam tidak bisa bermain pada akhir pekan itu, baik Sabtu atau Minggu. Dokumen Reguilon dan Bayindir disebut masuk tepat waktu, sehingga kedua pemain tersebut bisa dimainkan oleh Erik ten Hag untuk menghadapi Arsenal, namun tidak untuk Amrabat. Artinya, Amrabat belum bisa dimainkan ketika MU menghadapi Arsenal.